maka kemudian sampai di hari kiamat datanglah semua orang itu yang digibah oleh dia dan dia menagih. Mana? Akhirnya diberikan semua pahala salatnya dikasihkan. Sudah habis. Dikasihkan pahala puasanya. Sudah habis. Alhamdulillah, Masya Allah. Segar banget udara. Matahari juga cerah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi menikmati udara pagi. Betul, Assalamualaikum. Ih, kok assalamualaikum lah. Kenapa sih rajin sekali bertamu? Kan, bertamu itu kan mempererat silaturahmi. Dan Alhamdulillah. bener kan, dan menyampaikan berita. Apa sih pagi-pagi lagi seger gini Iya, akan seger. ada berita apa Nah lagi? justru udara lagi seger, matahari lagi cerah, aku sampein berita yang anget banget, A. Apaan? A tahu nggak? Bu Nani, Teh Lia, sama Ce Edah, tahu kan A? Ya. Itu Teh A, mereka tuh kena tipu arisan bodong. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemarin dia ngajakin juga istri saya ikut arisan. Ini wah besar sekali nanti Iya, dapatnya. bener. Enggak ngapain gitu kata saya gitu. Aku juga, A. Aku hampir aja ya, gara-gara si Ce Edah tuh ke rumah aku ngiming-ngimingin kalau arisannya itu teh nanti kita... Seda yang kemana-mana pakai baju kuning Nah selalu. itu dia, Ce Edah yang kemana-mana pakai baju kuning, sama Teh Lia yang kemana-mana juga itu tuh kudungannya suka miring-miring sebelah teh. Itu udah gitu brosnya Ya gede banget brosnya jelas gitu. meninggal-liwir ya kan. Jadi itu yang ngajakin arisan bodong? Itu. Assalamualaikum. Bi, Ya Allah, Ce Edah, Ce Edah. pagi-pagi Abi sudah tahu nggak Teh heboh, Lia, ya Bi? Allah. sama Ceda. Heeh, Bi, kena tipu, Bi. Arisan bodong. Astagfirullah. Jadi kumpul-kumpul hilang. Hilang duitnya. Saya mah sebetulnya nggak suka gibah ya, nggak suka ngomongin orang. Tapi dia datang bawa berita tentang orang-orang, ya saya ladenin aja. Itu fakta nyata. Iya Bi, ini mah bukan gibah. Gibah Iya. itu kan kalau bohong. Dan kita mah ini fakta Bi. Aku tuh Iya. nyampein supaya Gini, aku nggak ketipu. ya gini. Bentar dulu, maaf sekali. Terus yang membacakan berita itu gimana? Dia sedang bergibah dong. Nah, beda. Ada berita yang memang itu umum kejadiannya. Ya. Tapi kalau ini misalnya berita bencana, berita tentang masalah kriminal, itu kan berita umum namanya. Iya. Tapi kalau ini kan berita khusus yang kalau si fulan tadi disebut namanya itu ternyata kalau memang nggak suka disebutkan, maka itu sudah ghibah. Sekalipun itu benar. Tapi kalau ini kan tidak di lingkungan kita. Tapi kalau berita yang tadi mah sudah menasional, Bi. Iya, Bi. Itu mah rahasia umum ya. Penipuan itu sudah nama nasional, tapi menyebut nama-nama tadi itu kan kalau dia mendengar gimana? Nah, kan dia pelaku. Tadi mah korban. Korban, dia tuh korban. Nah, tapi Bi, ini masalahnya gini loh, Bi. Gimana sih Bi caranya supaya kita tuh menghindari gibah yang ada di lingkungan sendiri? Soalnya kan kadang-kadang nih kayak aku nih, kalau aku nggak mau ikutan gibah, ntar aku nggak ditemenin. Kayak aku nggak mau ikutan gibah sama Irfan nggak mau nemenin aku. Yang pagi ini datang siapa? Yang ngajakin bergibah siapa? Ya. Yang suka kalau diajakin siapa? Gimana sih? Berarti kita sama dong. Jangan-jangan arisan tuh banyak bicarakan tetangga kali ya di arisan tuh. Enggak kan? Enggak, Bi belum sempet. Kan arisannya keburu bubar gara-gara Iya, bodong. iya. Tapi Bi gimana? Saya mah kurang setuju kalau menyebarkan kebenaran itu disebut gibah. Gibah. Gimana kalau itu kan kita perlu informasi dari orang lain tentang Ini apapun. kata Nabi, dzikru akhok. Kamu menyebut saudara kamu. Tapi kalau menyebut beritanya, ini tadi aba-aba saja. Jangan sampai terkena. Jadi nggak boleh nyebutin nama orang yang personalnya gitu ya, personalnya, Bi? misalnya itu si fulan itu suka jelek-jelekin tetangganya itu, kita nggak suka sama dia gitu. Oh si fulan itu begini, kayak gitu. Jadi suka jelek-jelekin tetangganya. Emang Bi, tadi aja kata dia si Mamat nikahnya 2 kali. Iya, yang gitu itu. Kan Bi? Beda namanya bukan mama. Tadi Mamat yang jualan soto, A. Iya. Oh, tapi, bener. tapi kok gitu ya, kalau beritanya hati-hati ada penipuan, arisan bodong seperti Iya. itu. Oh, Itu jadi namanya lebih- itu nasihat, boleh Mengingatkan supaya orang gitu tidak ya, kena. Bi? Tapi kalau sudah menyebut nama, ini pelakunya, mungkin dia nggak suka. Kalau kita bergibah gak boleh. Kalau kita jadi korban gibahan orang, kita harus gimana? Boleh Kan nggak Bi kita tegur langsung Kita gitu diomongin orangnya? orang gitu. Ya,
Dan kita tahu kita lagi Kalau ngomongin. kita diomongin orang, tidak usah kita membalas. Karena kalau kita membalas, kita dosa juga yang sama. Iya, misalnya nih, Teh Des misalnya diomongin, nih Kak Evan cerita, Teh Des kamu diomongin si Fulan. Iya tuh, kalau si Fulan juga, dia lebih buruk daripada saya. Siapa yang ngomong gitu? Dia lebih buruk daripada saya. Misalnya. Iya dari Abi. Jadi Abi yang ngomongin aku. Iya, itu nggak boleh. Misalnya. Jadi nggak boleh ya, Bi? Iya. Nah, jadi kita boleh negor langsung apa enggak, Bi? Ya, kalau sama, ya bagus, sampaikan. Oh, Jangan. Ini gibah tahu. Loh, kan itu kan benar saya omongin. Justru kalau benar itu namanya gibah. Loh, terus kalau bohong ya sudah itu namanya bohong. Iya. Tambah dosa lagi. Nah ini tadi pertanyaan saya, kalau kita yang digibahin, kita tahu kita lagi digibahin orang, dia omongin orang, Iya, kita biarin aja. ya sudah kita baca istighfar Diam. aja. Oh. Atau kita boleh melakukan klarifikasi. Boleh. klarifikasi Iya. jadi boleh ya, Dan Bi? ini Kak Irfan namanya fitnah Kak Irfan. Zaman fitnah itu di mana setiap orang dikena fitnah, dikena ghibah, kita tidak tahu gimana cara menerainya. Seperti rumah laba-laba. Rumah laba-laba tahu nggak? Ya. Itu sampai Allah turunkan surah Al-Ankabut, surah laba-laba. Isinya itu tentang fitnah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu an yutraku an yakunu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira bahwa setelah mereka beriman mereka enggak ada fitnah? Jadi semua surah di situ isinya tentang fitnah. Mirip seperti rumah laba-laba. Kalau sudah kena digibahin orang, terus kita gimana cara mengklarifikasi? Gimana cara membersihkan namaku yang sudah dijelek-jelekin? Iya. Apalagi di sosial media sudah menyebar di televisi dan sebagainya. Itu Kak Irfan. Mirip seperti kita melerai benang kusut seperti rumah laba-laba. Sulit. Ya sudah, baca istighfar, astagfirullahaladzim. Buka ini berita tentang dirinya. Buka ini dirinya dijelekin. Di sana jelekin lagi. Ya Allah, gimana caranya? Ya sudah, istighfar. Astagfirullahaladzim. Yang penting bukan aku. Yang penting bukan aku. Jadi kita nggak usah menjelek-jelekin yang lain. Karena kita dosa yang sama nanti. Justru katanya kita Harus. pahala yang gibahin bisa pindah ke kita dan dosa kita bisa pindah ke dia ya. Orang yang menggibahin, kebaikannya pindah ke kita. Kalau kita sabar, kita tidak membalas, sudah dipindahin oleh Allah. Terus dosa kita dipindahin ke dia. Ini yang kata Nabi dalam sebuah hadis, atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapa itu orang bangkrut? Sahabat bertanya, ya Rasulullah. Sahabat menjawab, ya Rasulullah, al-muflis man la mala lahu la dirham. Orang bangkrut adalah orang yang tidak punya harta, enggak punya uang. Oh, kata Nabi, la man ata yaumal qiyamah bi ajri salatihi wa siyamihi wa qiyamihi wa syatama hada wa akhadha mala hada. Orang bangkrut adalah orang yang ketika datang di hari kiamat dia membawa pahala salatnya, ahli salat, pahala puasanya, ahli puasa, Masya Allah, pahala sedekahnya banyak sekali. Tapi dia kerjanya ghibah sana, ghibah sini, jelekin si fulan, jelekin si fulana, ke sana kemari kerjanya. Maka kemudian sampai di hari kiamat, datanglah semua orang itu yang digibah oleh dia. Dan dia menagih. Mana? Akhirnya diberikan semua. Pahala salatnya dikasihkan. Sudah habis. Dikasihkan pahala puasanya. Sudah habis. Dikasihkan pahala hajinya. Sudah habis. Gimana caranya ini sudah habis? Nggak punya pahala sama sekali. Oh, ambil dosa-dosa mereka. Diambilin dosa-dosanya. Semua ditimpukin ke dia. Inilah manusia bangkrut. Makanya hati-hati. Makanya omongin saya dong, biar pahala kamu ke saya. Tuh, Bi, itu Dosa kan saya. disengaja. Kak Irfan, tentang ghibah itu Nabi bersabda. Jadi Nabi dikumpul sama sahabat-sahabatnya. Ini hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi bertanya, "Atadruna ma ghibah?" Tahukah kamu itu apa itu ghibah? Qalu, sahabat menjawab, "Allah wa rasuluhu alam." Allah yang tahu dan Rasulnya. Terus sahabat bertanya, "Qila, kaifa? Idza qultu ma aqul atadrun? Idza ara'aitum idza qultu ma aqul?" Jika yang aku katakan itu benar gimana wahai Rasul? Qala, "Idza qulta ma taqul haq, faqad irtabtahu, maka itu ghibah. Wa illa faqad bahattahu." Kalau tidak, maka itu namanya hoax, buhtan, dusta. Oh, Iya. jadi kalau benar gibah, kalau tidak benar fitnah. Fitnah. Ya Allah. Iya. Daripada gibah, mending kita main sepeda. Bagaimana ini? Ada sepeda ini ada 3. Ini Ada bukan sepeda kita ada 3. di dalam bagus sini. olahraga ya pagi-pagi ya. Ini tuh Insya tamu Allah. di dalam sini nggak mau diajak masuk apa, A? Malah diajak main Masuk. sepeda. Abi boleh masuk. Iya, Masya Aku Allah. Masuk juga, masuk juga. Makasih Kita ya. kembali sesaat lagi ya, tetap di sini di Siraman Kolbu. Masuk.
Silakan. Masuk. Iya, siap. makasih ya. Ya, terima kasih Irfan. Semoga Allah Iya. berkahi. Amin, Zon. Nih teman-teman di rumah nih. Di Siraman Kolbu selalu ada topik yang menarik untuk kita bahas. Nih pagi-pagi lagi seger, tiba-tiba datang Deswita, tetangga saya. Ngajak bergibah, ya betul. Aku bukan ngajakin gibah, aku tuh memberikan berita terhangat. Itu dia. Kadang-kadang masih tipis sekali perbedaan antara gibah dan bukan gibah. Mana Betul. fakta, mana gosip, mana berita. Cerita bohong ya, bener mana nggak? hoax. Mana hoax. Dan dia tuh. bahasanya menarik, berita terhangat. Iya bener ya, Dan Bi? gibah isinya. Si Abi pakai diperjelas lagi. Bi, tapi ini tuh jadi- alibinya ibu-ibu, Jadi kalau supaya menghilangkan kata-kata gibah, tahu nggak ada berita terhangat gitu, Bi? Oh, Iya. gitu. Tapi memang sebetulnya bedanya gibah dengan fitnah itu apa? Ya, kalau gibah, dzikruka akhaka ma yakrah. Kau menyebut saudara kamu yang dia tidak suka, itu gibah. Sekalipun itu fakta, maka itu gibah. Kalau itu bukan fakta, maka itu fitnah. Hoax gitu. Dengan berita tetap saya mah bisa ngejar itu, Bi. Kalau berita lebih bersifat umum ke Irfan, terjadi korupsi di sebuah tempat. Tapi ketika ini di berita terjadi korupsi oleh fulan bin fulan itu berita. Sekarang ketika Kak Irfan datang ke rumah Teh Des, Des mau tahu nggak? Itu fulan tadi koruptor, tahu nggak? Dia itu sudah Kan mulai masuk gibah. sama. Iya, itu berita Kak Irfan. Nah, tapi kalau ini sudah dia ada hati yang mengantarkannya. Ngapain? Kita mah nggak punya pekerjaan. Akhirnya kan dia datang ke rumah Tedes. Tahu nggak? Teman kita itu, si Fulan, itu ternyata adalah koruptor, tahu nggak? Tujuannya dia sudah punya niat nih. Pengen menjelek-jelekin dia. Supaya Tedes tidak suka sama dia. Gitu. Oh iya. Oh, iya. Kejadiannya, Ada tendensi. kejadiannya sama, tapi cara memberitakannya penyampaiannya berbeda. itu ya Ada beda. tendensi. Ini jadi Betul. berita, ini jadi gibah. Iya. Tapi kalau apa-apa tidak boleh bercerita, apa-apa tidak boleh sampaikan, kita ngobrol apa, Bi? Iya. Hah? Kita apa yang Banyak Kak ngobrolkan? Irfan, kita ngobrol tentang iman, tentang Quran, tentang zikir. Banyak sekali. Bi, kalau misalnya nih ya, sama seperti kita lagi ngumpul nih, Bi. Terus kita mendiskusikan kayak tadi itu tuh tentang arisannya Bu Nani yang bodong itu. Tapi tujuannya tuh sebenarnya bukan mau ngomongin, tapi mau berdiskusi. Supaya Apakah itu diambil jadinya juga pelajarannya. gibah? Iya, apakah Ya, itu jadinya juga Kalau gibah, itu bukan Bi? ghibah. Jadi kalau tujuannya untuk supaya jangan sampai terkena tipu, itu bukan ghibah. Itu namanya aba-aba, Aba-aba, memperingatkan. Tapi kalau tujuannya hanya untuk ya sekedar supaya benci sama si fulan Atau nggak supaya suka sama si pengen fulan, supaya maka itu dengar menjadi beritanya doang gitu, itu Iya. gibah ya. Walaupun di awalnya gini, ini saya mah bukan ngomongin orang ya. Nah, iya tuh kan sering gitu ya. Ini ya kan tuh ibu-ibu juga Apa pasti nih, Kak Irfan? ya, Iya. ibu-ibu pasti di rumah juga, "Ih, itu aku banget." Ya kan. Ya, ini Aku mah ya. sebenarnya bukan mau ngomongin orang ya, tapi nah si kata tapinya itu loh. Makanya Bi. oleh Nabi disebutkan innamal a'malu binniyat, setiap amal tergantung niatnya. Niatnya apa gitu. Jadi misalnya gini, suatu hari Abi Amir yang ustadz kan, Iya. tiba-tiba dia melihat ada seorang wanita mau jatuh ke jurang. Nah, akhirnya saya pegang tangannya. Pas pegang tangannya, difoto oleh seseorang. Klik, truk. Tuh, Abi Terus Amir ini menggandeng. cie gitu. Menggandeng wanita. Nah, di-share. Langsung viral. Viral, jadi fitnah. Abi Amir Katanya- menggandeng seorang wanita. Iya, Nah, dia nggak tahu tujuan saya. betul. Nah, secara fikih, saya menggandeng itu bukan menggandeng. Saya mengangkat Menyelamatkan. tangannya jangan sampai jatuh ke jurang. Betul. Nah, hanya cara mengcapture-nya itu dibuat menjadi ghibah, menjadi fitnah. Seperti itu. Berarti orang yang sengaja membuat itu, memotong-motong berita supaya Betul. menjadi fitnah, itu dosa besar dong. Ya, nah saya yang megang itu tujuan saya bukan untuk menggandeng tangannya, menyelamatkan dia. Nah ini namanya innamal a'malu binniyat. Tergantung niatnya apa, maksud kita mengumumkan sifat untuk apa. Nah seperti itu. Tadi Teh Des gimana? Niatnya apa? Menyebut nama fulan berkali-kali itu apa niatnya? Nah, kalau aku tuh niatnya dari rumah, Bi. Niat aku nih dari rumah mau ngasih informasi aja, bukan mau ngomongin. Tapi- Nggak taunya nyampe sini kok melebar ya, Bi? Nah, Bi, itu Karena kan artinya mendapatkan aku lawan main yang tepat. iya, si Al juga sih. Itu kan artinya secara tidak langsung tuh aku gibah ya, Bi. Dosanya orang ngegibah tuh Yang gimana? tahu hanya Teh Des sama Allah niatnya apa tadi. Kalau niatnya mengasih aba-aba jangan sampai Kak Irfan, keluarga Kak Irfan terkena penipuan bodoh. Waalaikumsalam, Teteh. Paulina. Iya, Nah, tahu gitu dong. aja.